Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang seperti biasa. Di sini kita akan ngebahas banyak hal seputar investment khususnya ya di cryptocurrency, mulai dari fundamental, technical, dan semuanya kita akan bahas. Dan di video kali ini gue bakal bahas beberapa hal ya, mulai dari pergerakan Bitcoin dan termasuk nih yang lagi seru banget hari ini gue baca mengenai possibility Bitcoin spot ETF lagi di Hong Kong. Oke, langsung aja kita bahas semuanya ya. Oke guys, langsung aja gue jump in ke chart Bitcoin dulu. Kalian bisa lihat di sini sebetulnya belum ada perubahan yang segitu signifikannya untuk Bitcoin. Bitcoin masih hovering di area sini, masih mencoba menembus resistance di sekitar 35.000, tapi masih ya nggak segampang itu ya tentunya kita bisa lihat ya. Dan tapi di sini ada satu hal yang menarik kalau kita lihat sama-sama, ini sebenarnya kelihatan cukup jelas dari movement Bitcoin di sini. Kalian bisa lihat ya di 4 hour lebih jelas kalau Bitcoin itu sekarang sedang membentuk satu parallel channel di sini kalian bisa lihat ya. Di sini bergerak dengan sangat konsisten sekali di channel ini, dan sekarang ini kita bisa lihat begitu sentuh sini langsung balik, dan di sini juga langsung balik lagi gitu ya. So kita bisa lihat kalau misalnya nih kita tambahin indikator lain seperti ini yang paling sering gue pakai ya untuk sebagai confirmation, yaitu MACD dan RSI. Nah ini kita juga bisa lihat sama-sama terjadi slight divergence ya. Ini lagi naik, ininya turun ya. Di sini turun, ini pun di sini turun gitu ya. So kalau berdasarkan pure on chart ini aja ya, berdasarkan faktor ini aja kita lihat ya, nggak pakai yang lain-lain ya. Ini di sini kita lihat di sini dan di sini. Sebetulnya ada kemungkinan di sini Bitcoin akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Ya sekali lagi ini gue cuma pure baca chart aja loh ya. Ini di sini kita bisa lihat kemungkinannya menurut gua adalah Bitcoin akan coba ngetes ini dulu, one touch sekali lagi, kan biasa kayak gini three touch ya, 1 2 dan mungkin ada yang ketiga sebelum akhirnya Bitcoin koreksi ke bawah gitu ya, sebelum akhirnya Bitcoin drop, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalaupun drop ya, sekali lagi ini gue cuma bicara probabilitas dan skenario yang gue lihat ya. Kalaupun drop ya, in my personal opinion, retest ke area sini, previous resistance di sekitar 31.500, itu akan jadi perfect buying opportunity ya. Karena gue masih konsisten on target ya. Menurut gue target gue untuk Bitcoin di akhir tahun ini di Desember belum berubah. Yang area 35 sampai 40 kan udah achieve ya. Tapi gue sendiri masih optimis, cukup optimis bisa menembus di atas 40, bahkan optimis target gue adalah di 48.000. Kita lihat aja sama-sama market ngasih atau enggak gitu. Kalaupun terjadi koreksi, karena kita bisa lihat di sini ada lagging momentum di sini ya, turun di sini turun meskipun ininya naik, jadi ada bearish divergence di situ. Gue pribadi masih consider ketika Bitcoin koreksi sampai ke area 31.500, this will be a perfect buying opportunity. Dan sama sekali gue jujur gue nggak pernah consider untuk nge-short Bitcoin gitu ya. Itu akan menurut gue kurang menarik lah ya. Secara risk reward paling enak itu untuk sekarang itu kita terus menerus akumulasi aja. Apalagi nih ya, kita bisa lihat dengan adanya possibility spot crypto ETF yang akan di listing juga di Hong Kong ya kan, yang lagi mau hot nih untuk berikutnya diperkirakan katanya sekitar bulan Maret April 2024 kalau berdasarkan timeline ya, kemungkinan BlackRock akan mulai listing iShares-nya untuk bisa diperdagangkan secara publik. Tapi kita lihat sama-sama ya, kalau itu BlackRock sampai kejadian ya, wah itu sih akan possibility untuk triliunan US dollar akan masuk lagi ke area market kripto ya, dan ini tentu akan sangat bullish, dan menurut gue ini bisa jadi katalis the next bull market ya. Ini bisa jadi liquidity-nya. Belum lagi kalau ternyata Hong Kong juga ikutan, Hong Kong ikutan listing, buat gue ini bakal jadi wah, luar biasa banget sih. Apalagi di cycle sebelumnya kita bisa lihat ya, salah satu katalis bearish-nya itu kan ketika China nge-ban Bitcoin. Ya, kalau teman-teman ingat di bulan Mei tahun 2021 ketika China ban Bitcoin, disitulah ada beberapa teori yang mengatakan itulah peak bull market sebetulnya, yaitu di Mei 2021. Tapi ada juga yang bilang sebetulnya di November. Ya, ini bebas lah ya, orang mau berteori apa aja nggak ada masalah. Tapi yang jelas buat gue masih konsisten untuk mengatakan tahun ini adalah tahun yang sangat-sangat baik untuk kita terus-menerus akumulasi Bitcoin dan kripto favorit kalian tentunya ya. Karena gue masih berpikir dengan ngelihat berbagai fenomena, ngelihat berbagai berita gitu ya, terlepas price action yang mungkin terjadi di Bitcoin ya,
gue masih sangat consider cycle akan terulang kembali. 2025 akan menjadi waktunya panen untuk teman-teman yang dari masa-masa sekarang ini starts buying dari sepanjang awal tahun, sudah mulai membeli kripto, sudah mulai akumulasi entah Bitcoin atau apapun kripto pilihan kalian tentunya ya. Gue sangat meyakini bull market akan terjadi lagi, dan di 2025 kita akan benar-benar apa ya, akan banyak sekali miliarder baru diciptakan, akan banyak sekali printing money yang terjadi, dan ya it's a good time. Dan buat gue sekarang waktu yang tepat untuk kita benar-benar sama-sama ngelihat dan consider untuk benar-benar akumulasi terus. Itu sih outlook gue yang nggak yang dari kemarin nggak pernah berubah. Ya kita bisa lihat lah ya. Kira-kira itu sih sebetulnya gue mau sampaikan ke kalian. So buat teman-teman, Pak, apa ya, jangan sampai kalian ketinggalan next cycle. Kalau ketinggalan sayang banget. Tapi oke lah, gue ngelihat beberapa chart lain di sini. Salah satunya yang gue juga lihat adalah Ethereum pairing dengan Bitcoin. Kalian bisa lihat beberapa waktu terakhir kan alts kayaknya lagi kenceng banget naiknya ya. Kita bisa lihat karena Ethereum pairing dengan Bitcoin lagi menunjukkan penguatan. Artinya apa? Berarti uang akan berotasi dari Bitcoin ke Ethereum ya. Jadi Ethereum menguat sementara Bitcoinnya down. Ini kan pair trading ya. Jika ini terjadi, maka memang kemungkinan besar alts-nya bisa menguat lebih kuat lagi ya. Mungkin apa ya, yang gue bilang sebelumnya nggak akan kejadian, yaitu gue kan kalau teman-teman ingat sebelum-sebelumnya gue benar-benar consider gue bullishnya on Bitcoin tapi tidak untuk alts. Tapi kalau yang kita lihat belakangan ini ya, khususnya 2-3 minggu terakhir, gue respect the pump. Alts pumpnya gila-gilaan banget, bener-bener deres banget, kenceng banget naiknya. Tapi itulah yang gue bilang teman-teman ya, ini gue bener-bener consider kalian tetap mesti hati-hati dengan pumpnya ya, karena super cepat di menurut gue waktu yang belum semestinya ya. So gue bener-bener masih dengan tesis, masih dengan analisa yang sebelumnya, yaitu masih ada possibility untuk satu kali lagi terjadi final correction sebelum Bitcoin halving ya. FAT-nya nanti apa gua nggak tahu, tapi ya kita lihat sama-sama aja ya. Uh, tapi sekali lagi itu kita lihat aja sama-sama, itu baru gue berteori doang. Kejadian atau enggak gue nggak tahu ya. Yang jelas seperti yang gue bilang di video sebelumnya juga, yang gue lakukan adalah gue terus akumulasi. Gue nggak mau ambil pusing ya. Kalau misalnya trade itu hanya sebagian kecil sekali dari portfolio gue. Untuk spot, gue terus-menerus akumulasi. Kira-kira itu yang gue lakukan ya, apapun pergerakan Bitcoin. But guys, let me know kalau kalian punya pendapat atau kalian punya kalian ada mau sharing sesuatu, silahkan. Kalau ada kalian punya pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, karena pasti seru lagi. Apa ya, gue juga mulai kehabisan topik dan gue pasti butuh topik diskusi dari kalian. Oke guys, so itu aja yang gue mau sampaikan untuk hari ini. See you on the next video. Bye bye.